Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi pada kesempatan ini kita akan menyaksikan duel engine yang sangat seru teman-teman, dimana juga musuh utama dari Stockfish, dimana engine terbaru ini dinilai menjadi peringkat 2 terkuat antara engine teman-teman, yaitu Torch. Dan ini saya ambil permainan dari kejuaraan antar komputer dalam kategori Blitz 3 menit. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Stockfish putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas oleh Torch dengan kuda ke F6, C4, C5 dimainkan teman-teman, memilih pertahanan Benoni, pion D5 dan B5 dipilih oleh Torch, pembukaan yang cukup agresif ke depan, walaupun tentunya di sini Torch sebagai pemegang buah hitam. Kuda ke F3, I6 saat ini, dan gajah langsung ke G5. Sebelumnya di dalam posisi seperti ini, bagaimana jika D6 tidak diterima teman-teman? Masalahnya Menteri ke B6, pion ini akan tumbang. Gajah melindungi, masalahnya kuda ke 4, lagi-lagi juga cukup banyak tekanan terhadap pion ke D6. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini, dipilih gajah ke G5 langsung mengepin kuda. Berlanjut Menteri ke B6 saat ini, kuda ke C3 pengembangan, dan B4 mengusir kuda. Gajah memukul kuda terlebih dahulu, dan hitam tentunya pion memukul gajah. Apabila dicoba pion memukul kuda, jelas di sini gajah sembari menyelamatkan diri juga memukul pion sehingga unggul ke depan bagi putih. Oleh sebab itulah teman-teman, pion menerima gajah saat ini, maka kuda ke4 menempatkan di sentral juga mengancam pion. Gajah ke E7 dan kuda ke G3 tentunya mengontrol banyak petak teman-teman. Kuda ke 6 pengembangan dari Torch, I4 dari Stockfish. Di sini H5 juga mengusir kuda ke depan. Gajah ke E2 dan H4, kuda mundur ke F1 dan H3 berlanjut saat ini. Tidak diterima pion tentunya dengan G3, F5 berlanjut dan pertukaran terjadi. Kuda ke E3 berlanjut dengan Menteri ke F6 mensupport pion. D6 saat ini teman-teman, barulah ini langkah tepat, dan F4 juga dipilih kembali mengancam kuda. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana jika gajah menerima pion saat ini. Yang terjadi Menteri ke D3, di mana selain melakukan rokade ke depan, juga tempo mengancam pion saat ini, di mana setelah rokade ke depan juga cukup banyak ancaman terhadap gajah. Semisal kita ambil hitam melakukan pengembangan gajah ke B7 misalkan, maka rokade, gajah mundur menyelamatkan diri, kuda ke D5, dan ini sangat kuat teman-teman. Dan apabila diterima tentunya kuda ini, maka pion menerima. Kita lihat lagi-lagi membuka Menteri mengancam kuda, mengaktifkan juga benteng ke depan. Semisal kuda menyelamatkan diri, benteng ke I1, apa yang harus dilakukan teman-teman? Raja menghindar tentunya mencegah ke depan ada discover skak. Benteng juga langsung ke D2, bermanuver gajah ke depan untuk juga menekan pion. Dan di sini pun kita lihat raja di sini sangat terbuka dan benteng juga belum aktif signifikan, putih lebih baik. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali. Sehingga di dalam posisi Torch memilih dengan F4 kembali mengancam kuda. Menteri ke D5 saat ini tempo mengancam benteng terlebih dahulu. Benteng ke B8, barulah kuda ke F5. Kita lihat bagaimana tempo mengancam benteng ini, juga supaya ke depan langkah Menteri sudah bisa mensupport kuda. Menteri juga saat ini memukul pion mengancam benteng. Menteri ke E5 langsung juga ancaman skakmat teman-teman, sehingga Menteri juga langsung memukul Menteri. Tentunya selain ancaman skakmat, ini juga melindungi benteng teman-teman, memaksa pertukaran. Menteri memukul Menteri, kuda menerima, dan sangat kuat dua kuda di sentral ini. Gajah ke G5 berlanjut dari hitam, rokade saat ini, dan raja ke F8. Benteng ke E1 berlanjut, B3, di sini pertukaran terjadi, benteng menerima. Gajah ke D1, tempo mengancam benteng. Benteng ke B2, dan di sini juga benteng ke 4 langsung juga menekan pion ke depan. Pion memukul pion dan pion F menerima, walaupun memberikan akses benteng ke G2 skak, dan ini yang dilakukan hitam. Bagaimana jika terlebih dahulu semisal gajah ke B7, di mana selain tempo mengancam juga benteng, dilakukan skak ke depan, raja berpindah ada discover misalkan. Masalahnya Stockfish punya pilihan kuda memukul pion tempo skak. Raja ke G8 saat ini, maka benteng ke E8 skak, raja ke H7. Di sini juga pertukaran terjadi, lalu benteng ke E1 membuka juga ruang bagi raja, tempo melakukan skak ke depan.
Sebagai contoh dilakukan skak, raja tentunya ke F1 bukan ke H1 teman-teman, karena adanya gajah ini dengan berpindahnya benteng ini. Benteng memukul pion mempersiapkan pion promosi. Di sini benteng ke E8 skak, raja ke H7, kuda ke F8 skak, raja ke G8, maka gajah ke F3. Langkah menarik saat ini teman-teman. Kita lihat terlihat dikorbankan, masalahnya tidak, karena di sini gajah mukul gajah, ada kuda ke E6 open skak. Memukul juga gajah tempo skak, langsung juga memukul gajah tempo mengancam benteng. Raja memukul kuda, kuda memukul benteng, pion bebas promosi ke depan. Luar biasa tentunya bagaimana kemungkinan yang terjadi antara engine. Kita kembali. Sehingga di dalam pos ini Thors terlebih dahulu memilih benteng ke G2 skak. Raja tentunya berpindah ke H1, benteng ke A2 saat ini. Maka gajah langsung ke F3 mengambil alih ke depan diagonal. Benteng ke A3, di sini raja ke G1, benteng ke C3, gajah ke D1 saat ini. Berlanjut dengan kuda ke B4, kuda ke E7 juga ancaman skak ke depan. Sehingga gajah ke B7 saat ini mengancam benteng, kuda juga langsung memukul pion skak. Raja ke E8, kuda ke D5 skak, open skak saat ini. Raja memukul kuda, maka juga benteng terlebih dahulu memukul pion tempo skak. Raja juga menerima pion, maka kuda juga memukul benteng. Di sini gajah memukul benteng, kuda memukul gajah skak. Waktu yang sama juga saat ini mengancam gajah, dan kita lihat pada akhirnya Stockfish unggul satu gajah. Raja ke D4 masih berlanjut, maka benteng memukul pion, raja memukul pion. Di sini gajah ke E2 skak. Raja ke D5, gajah ke F1 saat ini mengancam pion ke depan. Raja ke C6, di sini kuda memukul pion teman-teman, dan akhirnya tiada lagi kekuatan bagi hitam. Dan berlanjut raja ke B6, benteng ke A3 simpel, kuda ke C2, dilakukan skak saat ini. Raja ke C7, benteng ke C3 mengancam kuda mengancam pion, kuda berpindah, dan setelah benteng memukul pion skak, di sini juga Thors menyerah teman-teman. Di mana saat ini bahwa Thors peringkat kedua dan masih Stockfish memegang peringkat pertama. Dan berikut adalah kira-kira tingkat akurasinya. Ulasan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Stockfish 94,8% dan Thors 90,6%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Dan tentunya apabila ada saran dan juga request ke depan permainan engine apa yang akan kita buat, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.